Selamat malam teman-teman semua, dan terkhususnya untuk Bapak dosen kita, Bapak Ahmad Irfan. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Somatic Symptom and Related Disorder, atau biasanya disebut dengan gangguan gejala somatik. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri selaku moderator bernama Erika. Nama saya Sandi Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Melisa. Halo, nama saya Vicky Victoria. Baik, selanjutnya kami akan memulai presentasi kami hari ini. Dan yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dan kriteria diagnostik yang akan dijelaskan oleh Saudari Sandi. Silakan. Pengertian gangguan gejala somatik. Sebelumnya dikenal juga sebagai gangguan somatoform. Adalah gangguan mental apapun yang bermanifestasi sebagai gejala fisik yang menunjukkan adanya penyakit atau cedera, tetapi tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh kondisi medis umum. Dan tidak dapat juga dikaitkan dengan gangguan mental lainnya, misalnya gangguan panik. Gangguan gejala somatik termasuk dalam sejumlah skema diagnostik penyakit mental, termasuk manual diagnostik dan statistik gangguan mental atau DSM. Selanjutnya, kriteria diagnostik dapat ditentukan jika gejala somatik dengan nyeri yang dominan. Penentu ini untuk individu yang gejala somatiknya terutama yang melibatkan nyeri. Selanjutnya yang persisten. Kursus persisten ditandai dengan gejala yang parah, gangguan yang nyata dan durasi yang lama, lebih dari 6 bulan. Nah, selanjutnya tingkat keparahan gejala somatik ini. Tingkat ringan, hanya satu gejala somatik yang ditentukan dalam kriteria B yang terpenuhi. Tingkat sedang, 2 atau lebih gejala somatik yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi. Tingkat parah, 2 atau lebih gejala yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi, ditambah ada beberapa gejala somatik lainnya, salah satu gejala somatik yang sangat parah. Baik, saya akan menjelaskan tentang fitur diagnostik. Fitur diagnostik seperti yang kita ketahui, individu dengan gangguan gejala somatik biasanya akan memiliki beberapa gejala somatik yang dapat mengganggu ataupun mengakibatkan gangguan signifikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dapat kita lihat untuk kriteria A sendiri, gejala mungkin bisa spesifik, misalnya nyeri lokal, atau relatif tidak spesifik, misalnya kelelahan. Gejala tersebut terkadang menunjukkan sensasi atau ketidaknyamanan tubuh yang normal dan umumnya tidak menandakan penyakit yang serius. Nah, diagnosis gangguan gejala ini terjadi bersamaan tidak dengan berdirinya sendiri, tetapi saling berhubungan dengan penyakit medis. Dan misalnya kita contohkan, seseorang dapat menjadi sangat cacat oleh gejala gangguan somatik setelah infark miokard tanpa komplikasi, bahkan jika infark miokard itu sendiri tidak menyebabkan kecacatan apapun. Nah, kita lanjut. Untuk kriteria B, kita bisa lihat sendiri, individu dengan gangguan gejala somatik cenderung memiliki tingkat kekhawatiran yang sangat-sangat tinggi terhadap penyakit yang dideritanya. Mereka menilai gejala-gejala tubuh mereka sebagai sesuatu yang terlalu mengancam berbahaya atau menyusahkan, dan sering berpikir yang terburuk mengenai kesehatan mereka. Kualitas hidup juga berhubungan dengan kesehatan yang sering terganggu, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur terkait yang mendukung diagnosis. Ciri-ciri perilaku terkait yang sangat relevan, pertama adalah pemeriksaan tubuh berulang untuk mencari kelainan. Yang kedua, pencarian bantuan medis dan jaminan berulang-ulang kali. Ketiga, menghindari aktivitas fisik. Nah, gambaran perilaku ini paling jelas terlihat pada orang yang memiliki gangguan gejala somatik yang parah dan persisten. Hal ini dapat mengarah pada konsultasi medis di mana individu begitu fokus dengan kekhawatiran mereka tentang gejala somatik sehingga mereka tidak dapat dialihkan kepada masalah lainnya. Karena gangguan gejala somatik ini dikaitkan dengan gangguan depresi, ada peningkatan resiko bunuh diri kepada orang yang mengalaminya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Melisa. Terima kasih.
Selanjutnya kita akan membahas prevalensi. Prevalensi gangguan gejala somatik tidak diketahui, namun prevalensi gangguan gejala somatik diharapkan lebih tinggi daripada gangguan somatik DSM-4, yang lebih restriktif tetapi lebih rendah dibandingkan gangguan somatoform tidak berdiferensiasi sekitar 19%. Prevalensi gangguan gejala somatik pada populasi orang dewasa umumnya berkisar antar 5-7%. Wanita cenderung melaporkan lebih banyak gejala somatik daripada pria. Dan akibatnya, prevalensi gangguan gejala somatik cenderung lebih tinggi pada wanita. Selanjutnya, perkembangan dan kursus. Pada orang yang lebih tua, gejala somatik dan gejala penyakit medis yang sering terjadi bersamaan dan fokus pada kriteria B. Selanjutnya, resiko dan faktor prognostik. Ada 3, yaitu yang pertama emosional. Sifat kepribadian efektivitas negatif telah diidentifikasi sebagai faktor resiko atau korelasi independen dari sejumlah besar gejala somatik. Kecemasan atau depresi komorbid adalah umum dan dapat memperburuk gejala dan gangguan. Yang kedua adalah lingkungan. Gangguan gejala somatik lebih sering terjadi pada individu dengan pendidikan sedikit dan status sosial ekonomi rendah, dan pada mereka yang baru saja mengalami peristiwa kehidupan yang penuh dengan tekanan. Yang ketiga, pengubah kursus. Gejala somatik persisten dikaitkan dengan fitur demografis, seperti jenis kelamin perempuan, usia lebih tua, tahun pendidikan yang lebih sedikit, dan lainnya. Riwayat pelecehan seksual yang dilaporkan atau kesulitan masa kanak-kanak lainnya, penyakit fisik kronis yang terjadi bersamaan atau gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan, gangguan panik, stres sosial, dan memperkuat faktor sosial seperti manfaat penyakit. Faktor kognitif yang mempengaruhi perjalanan klinis termasuk kepekaan terhadap rasa sakit, perhatian yang meningkat pada sensasi tubuh dan atribut gejala tubuh, kemungkinan penyakit medis daripada mengakui sebagai fenomena normal atau stres psikologi. Selanjutnya, masalah diagnosis terkait budaya. Hubungan antar sejumlah gejala somatik dan kekhawatiran penyakit serupa dalam budaya berbeda, dan kekhawatiran penyakit yang ditandai dikaitkan dengan gangguan pencarian pengobatan yang lebih besar lintas budaya. Hubungan antar banyak gejala somatik dan depresi tampaknya sangat mirip di seluruh dunia dan antar budaya yang berbeda dalam satu negara. Terlepas dari kesamaan tersebut, ada perbedaan gejala somatik antar budaya dan kelompok etnis. Presentasi somatik ini telah digambarkan sebagai idiom kesusahan karena gejala somatik mungkin memiliki arti khusus yang membentuk interaksi pasien klinisi dalam konteks budaya tertentu. Kelelahan, sensasi berat atau keluhan, terlalu banyak panas di tubuh, atau rasa terbakar di kepala adalah contoh gejala yang umum di beberapa budaya atau kelompok etnis, tetapi jarang terjadi di tempat lain. Model penjelasan juga bervariasi, dan gejala somatik dapat diartikan dengan berbagai stres keluarga, pekerjaan, atau lingkungan tertentu. Mungkin juga ada perbedaan dalam pencarian perawatan medis di antara kelompok budaya, kelayanan perawatan medis. Selanjutnya, konsekuensi fungsional gangguan gejala somatik. Gangguan ini dikaitkan dengan penurunan status kesehatan. Banyak individu dengan gangguan gejala somatik yang parah cenderung memiliki skor status kesehatan yang terganggu lebih dari 2 standar deviasi di bawah norma populasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Vicky. Perbedaan diagnosa. Yang pertama itu adalah kondisi medis lainnya. Adanya gejala somatik dengan etiologi yang tidak jelas tidak cukup untuk membuat diagnosis gangguan gejala somatik. Gejala dari banyak orang dengan gangguan seperti sindrom iritasi usus besar atau tidak akan memenuhi kriteria yang diperlukan untuk mendiagnosis gangguan gejala somatik.
Yang kedua itu gangguan panik. Pada gangguan panik, gejala somatik dan kecemasan tentang kesehatan cenderung terjadi pada episode akut. Sedangkan pada gangguan gejala somatik, kecemasan dan gejala somatik lebih persisten. Yang ketiga, gangguan kecemasan umum. Individu dengan gangguan kecemasan umum khawatir tentang berbagai peristiwa, situasi, atau aktivitas, hanya satu yang mungkin melibatkan kesehatan mereka. Yang keempat, itu gangguan depresi. Gangguan depresi biasanya disertai gejala somatik. Namun, gangguan depresi dibedakan dari gangguan gejala somatik dengan inti gejala depresi, suasana hati rendah atau disforik, dan anhedonia. Yang kelima adalah gangguan kecemasan penyakit. Jika individu memiliki kekhawatiran yang ekstensif tentang kesehatan, tetapi tidak ada gejala somatik, mungkin lebih tepat untuk mempertimbangkan gangguan kecemasan penyakit. Yang keenam, yaitu gangguan konversi. Pada gangguan konversi, gejala yang muncul adalah hilangnya fungsi, misalnya anggota tubuh. Sedangkan pada gangguan gejala somatik, fokusnya adalah pada kesusahan yang disebabkan oleh gejala tertentu. Yang ketujuh adalah gangguan delusi. Pada gangguan gejala somatik, keyakinan individu bahwa gejala somatik mungkin mencerminkan penyakit fisik yang mendasari serius atau serius tidak dipegang dengan intensitas delusi. Yang kedelapan adalah gangguan tubuh dismorfik. Dalam gangguan tubuh dismorfik, individu terlalu khawatir dan disibukkan oleh cacat yang dirasakan pada fitur fisiknya. Yang kesembilan ada gangguan obsesif kompulsif. Pada gangguan gejala somatik, gagasan berulang tentang gejala atau penyakit somatik kurang mengganggu dan individu dengan gangguan ini tidak menunjukkan perilaku berulang terkait yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan yang terjadi pada gangguan obsesif kompulsif. Dan yang terakhir yaitu komorbiditas. Gangguan gejala somatik dikaitkan dengan tingginya angka komorbiditas dengan gangguan medis serta gangguan kecemasan dan depresi. Baik, itulah presentasi kami mengenai somatic symptom and related disorder. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah diagnosis utama dalam kelas diagnostik ini adalah gangguan gejala somatik yang menekankan diagnosis yang dibuat berdasarkan gejala dan tanda positif daripada tidak adanya penjelasan medis untuk gejala somatik. Meskipun gejala somatik sering dikaitkan dengan tekanan psikologis dan psikopatologi, beberapa gejala somatik dan gangguan terkait dapat muncul secara spontan dan penyebabnya tetap tidak jelas. Jadi sekian dari hasil presentasi kami. Maaf jika kami ada kesalahan kata. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin berikan bisa diberikan via Zoom meeting yang akan dibuat oleh Bapak dosen kita ataupun melalui WA group jika Zoom meeting sedang bermasalah. Sekian dan terima kasih.